acara yang kedua, sesi kedua akan dilanjutkan dengan topik yang tidak kalah menarik, yang akan dipandu oleh moderator Dr. Igusti Ngurah Pramesemare, MBiomed Spesialis Andrologi. Kepada Dr. Pram sebagai moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang, Dr. Gungwi. Ya, jadi terima kasih. Suara saya terdengar ya, Dokter? Terdengar, Dokter, jelas. Ya, jadi selamat siang untuk seluruh peserta webinar telemedicine. Kita akan beranjak ke sesi yang kedua. Jadi saya sekaligus juga mengundang Dr. Nimade Dewi Dian Sukmawati, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi, Vinasim, seperti itu, untuk nanti akan memberikan materi tentang penguatan layanan primer COVID-19, tata laksana kasus isolasi mandiri. Jadi kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, ya. Jadi materi selanjutnya dari rangkaian webinar hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Putu Modadarsana sekaligus mewakili Konsil Kedokteran Indonesia, dan selanjutnya kita akan lebih membicarakan materi tentang mungkin yang sesuai dengan pandemi ya kali ini tentang COVID-19 dan penguatannya pada layanan primer. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit jadi CV beliau. Beliau adalah mungkin senior saya, guru saya juga. Jadi saat ini bertugas di divisi tropis dan penyakit infeksi Departemen Penyakit Dalam daripada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah. Kemudian juga disampaikan di sini beberapa informasi mungkin terkait dengan beliau. Saya juga melihat kiprah beliau yang pernah PTT mungkin seperti itu ya, bertugas di daerah terpencil di Kalimantan Barat, kemudian juga akhirnya sekolah lanjut PPDS interna di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, ya. Kemudian lanjut kembali ke alma maternya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai konsultan maupun juga sebagai pengajar, ya. Jadi singkat saja saya panggil ke Dokter Madidi. Halo Dokter. Siap. Baik Dokter. Silakan Dokter, mungkin bisa dicoba untuk share screen-nya. Ya. Oke. Karena ternyata sekarang kita tidak lagi ya, Bali per tanggal 13 Agustus tidak lagi mengenal isolasi mandiri, semuanya adalah isolasi. Jadi saya ada revisi pada judul dan beberapa revisi konten. Jadi yang akan saya sampaikan sekarang adalah terkait dengan bagaimana pelayanan primer, perannya, apa yang bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang dengan isolasi terpadu. Izin kalau boleh saya akan memulai. Silakan Dokter, waktunya 30 menit. Oke. Kita refresh sedikit, tapi saya akan buat cepat. Definisi operasional ini berdasarkan KMK yang terakhir terupdate. Jadi kalau terkait dengan COVID ini banyak sekali KMK bolak-balik ini itu, kemudian pedoman ada yang ini, ada yang itu. Tapi saya akan sampaikan di sini yang terakhir nih, KMK yang per 11 Mei 2021. Di sini memang lebih cenderung isinya tentang bagaimana melakukan isolasi. Ya. Untuk kasus, apakah suspek, apakah kasus probable, ini per kriteria definisi masih tetap. Mungkin saya sedikit highlight, berbeda dengan kalau seandainya rekan-rekan di sini pernah baca buku pedoman 5 organisasi profesi ya, untuk probable di situ ada ditambahkan kalau seandainya dia dengan suspek disertai dengan ronsen yang spesifik kasus dengan anosmia itu dimasukkan probable, tapi kalau dari KMK probable hanya khusus untuk kasus-kasus yang meninggal. Ya, entah meninggal tidak dilakukan konfirmasi atau yang sudah dilakukan konfirmasi tapi hasil konfirmasinya tidak bisa diinterpretasikan atau tidak mengarah ke negatif maupun ke positif, itu jadinya probable ya. Terkonfirmasi jelas tetap ya. Bukan COVID discarded juga tetap. Di sini yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah ada kriteria untuk penggunaan antigen sebagai deteksi ya.
ada daerah dengan kriteria A, daerah kriteria B, kriteria C. Itu kalau kita lihat dari pedoman KMK yang sebelumnya tentang pemakaian ARDT, saya rasa rekan-rekan sendiri sudah tahu bahwa yang A yang membedakan itu adalah seberapa cepat antigen itu bisa diambil dikerjakan dan seberapa cepat hasilnya keluar. Kalau dalam 24 jam sudah bisa diambil dan hasilnya keluar, daerah tersebut termasuk A. Kalau pengambilan bisa 24 jam, hasil lebih dari 24 jam masuk ke B. Kalau pengambilan dan hasil semuanya di atas 24 jam masuk ke kriteria C. Dengan seperti ini ininya ya. Kontak erat saya rasa juga tidak banyak berubah ya. Nah, kalau derajat gejala, saya juga memakai di sini yang KMK yang terakhir ya, per 11 Mei 2021 karena dia memang yang lebih terakhir. Karena update dari organisasi profesi yang lebih belakangan sendiri, yang kita tahu yang revisi tanggal 14 Juli tidak salah, itu tidak mengubah yang lain, hanya mengubah pada terapi. Bukan mengubah, mengajukan usulan perubahan pada terapi. Kalau derajat gejala, kita seperti biasa memang sudah tahu ada yang asimptomatis pada kasus confirm ya, terkonfirmasi ada gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, kritis. Untuk yang selanjutnya, saya akan lebih fokus nanti ya di belakang pada asimptomatis dan gejala ringan tata laksananya. Per definisi gejala ringan seperti ini. Asimptomatis jelas yang nggak ada gejala, dia hanya berdasarkan hasil PCR atau NAT yang positif sesuai dengan kriteria lokasi. Kalau Bali saya rasa dia wajib untuk kata terkonfirmasi karena kita tidak kecil ya, masih ada yang antigen lebih dari 24 jam hasil dan ininya. Berarti butuh PCR untuk konfirmasi. Gejala ringan tanpa ada pneumonia klinis. Ya, karena nanti kalau rekan-rekan bertugas atau memberikan layanan di tempat isolasi terpadu kan tidak ada ronsennya di situ ya, jadi kita hanya main di klinis tanpa ada gejala bukti pneumonia virus atau tidak terjadi hipoksia per definisi saturasi perifer di bawah 94% ya. Gejalanya bisa gejala sesuai dengan respirasi atau gejala tidak spesifik. Tenggorokan, hidung mampet, ya diare, mual muntah, gangguan pengecapan, hilang penciuman ya, seperti demikian. Nah, gejala sedang ini mungkin perlu dipahami karena nanti kita kalau mengenali kasus seperti ini berarti tidak lagi indikasi untuk dirawat di tempat isolasi terpadu, di mana dibedakan remaja, dewasa dan anak-anak. Tanda klinis pneumonia di situ ya, tanpa tanda pneumonia berat dengan saturasi di atas 93 pada udara ruangan. Kalau anak-anak ini menggunakan kriteria seperti demikian dengan respiratory rate tergantung dari segi usia. Ini saya rasa tidak berubah ya dibanding sebelumnya. Gejala berat juga tidak ya. Bahwa frekuensi nafas di atas 30, adanya distress pernapasan berat, jadi work of breathing-nya meningkat ya. Atau saturasi di bawah 93% udara ruang. Disertai dengan gejala pneumonia. Untuk anak-anak seperti ini, nah untuk kritis salah satu diantaranya ya, terkonfirmasi yang disertai dengan ARDS, atau terkonfirmasi disertai dengan sepsis, atau terkonfirmasi disertai dengan shock septisnya. Berdasarkan KMK tersebut, maka jadi nanti rekan-rekan yang bertugas di isolasi terpadu akan menghadapi kasus, satu dia mungkin karantina karena kontak erat, dua dia kasus yang isolasi karena dia terkonfirmasi asimptomatik atau ringan. Jadi kasus tersebut kalau seandainya dari terkonfirmasi, secara menurut KMK dalam 24 jam dia harus sudah masuk ke lokasi isolasi terpadu. Dan dalam 24 jam kontak erat dari kasus tersebut harus sudah seyogianya, kalau kata-kata harus kok kayaknya memaksa sekali, seyogianya dalam 24 jam sudah mulai dilacak dan mulai karantina. Dan tes untuk mengkonfirmasi statusnya sudah dilakukan maksimal dalam 72 jam ya. Sudah dibuatkan timeline yang bagus sekali ya. Ini flowchart apa yang kemudian akan dilakukan kalau seandainya ada dari kasus yang confirm dan terkonfirmasi dilakukan pelacakan, bagaimana flow-nya ya. Kontak erat yang dikarantina, jadi ada 2 kali pemeriksaan pada hari pertama entry test istilahnya ya. Kalau hasilnya positif maka kemudian kasus yang sebelumnya statusnya karantina kontak erat dia menjadi isolasi kasus terkonfirmasi. Ini seyogianya berbeda ruangannya dengan lokasi karantina kontak erat ya. Kemudian kalau seandainya negatif dilanjutkan karantina, dilakukan evaluasi di hari ke-5.
Ya, kalau positif isolasi kasus terkonfirmasi, kalau negatif maka karantina selesai. Jadi bisa selesai karantina pada kasus kontak erat apabila exit test pada hari kelima hasilnya negatif. Ini berdasarkan KMK bahwa siapakah yang wajib dikarantina, siapakah yang wajib diisolasi ya. Jadi isolasi itu bisa di lokasi isolasi terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda ya kalau di Bali ya, atau di rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk kasus yang sedang atau berat nih. Kapan disebut sembuh? Kriterianya kalau karantina, exit test hari kelima negatif seperti yang disebut tadi, tapi kalau tidak dilakukan, tidak ada exit test pada kasus yang karantina, kasus yang kita dapatkan dari pelacakan kasus positif ya, kasus kontak erat tidak dilakukan exit test hari kelima, maka 14 hari dari pemeriksaan 14 hari dari masa karantinanya harus 14 hari gitu maksudnya ya. Tapi untuk kasus yang isolasi, exit test hari kedua isolasi negatif boleh keluar. Ini katanya kalau kasus suspek ya. Jadi isolasi mungkin ini adalah suspek dengan gejala ringan atau ringan berarti ya, suspek gejala ringan kalau seandainya di tempat isolasi terpadu ya. Exit test hari kedua isolasi negatif, dia tidak bisa exit test pada hari sekian, bisa selesai dan sembuh, bukan COVID berarti ya, menurut KMK ya. Kalau seandainya pada kasus terkonfirmasi, kalau pasien asimptomatik 10 hari, dihitung dari jadwal pertama kali diambil pemeriksaan yang mengkonfirmasi statusnya, dan jika pada kasus tersebut bergejala, 10 hari ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala. Ini adalah protokol yang rutin yang dari dulu seperti itu, yang tidak ada perubahannya. Tempat karantina dan isolasi, kalau di KMK dia menyebutkan masih ada kata-kata isolasi mandiri. Tapi terkait dengan Bali, kita per tanggal 13 Agustus kemarin, Jumat, sudah ada keluar wacana bahwa tidak ada lagi isolasi mandiri. Semua kasus untuk asimptomatik dan ringan itu wajib isolasi terpadu ya, karena ternyata isolasi mandiri malah meningkatkan klaster keluarga ya. Jadi seperti ini, tempatnya di mana nanti akan ditunjuk sesuai dengan tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah nih. Sekarang kita masuk ke protokol, ada 2. Jadi protokol yang 11 Mei itu di KMK ada disebutkan memang ya. Dan kemudian ternyata belakangan per tanggal 14 Juli 5 organisasi profesi juga mengeluarkan revisi ya, revisi tata laksana untuk kasus COVID, terutama sebenarnya terkait pada pemberian terapi antibiotik dan antiviral. Oke, tanpa gejala, isolasi dan pemantauan seberapa lama? Seperti saya bilang tadi, kalau nggak ada gejala, maka 10 hari dari konfirmasi. Kemudian dinyatakan selesai isolasi, bisa pulang. Tetapi pada kasus yang terkonfirmasi berusia di atas 45 tahun yang berdasarkan KMK ini disarankan harus dilakukan evaluasi. Ya, DPJP menentukan perlu rawat inap kah atau bisa dia diisolasi terpadu saja. Nah, ini wajib sebenarnya untuk rekan-rekan yang nanti akan memberikan layanan ya. Mekanisme seperti apa yang harus dievaluasi ya. Bisa nggak di situ apakah harus segera rujuk, terutama dikatakan pada usia di atas 45 tahun ya. Semua data yang dilakukan setiap hari sewayogyanya dilakukan evaluasi, pemeriksaan tanda vital, kesadarannya bagaimana, tekanan darah, suhu, laju nadi, laju pernafasan, saturasi oksigen. Kalau di buku pedoman yang 5 organisasi profesi yang dia tata laksana isolasi dinyatakan kalau bisa 2 kali sehari dievaluasi ya. Nah, proses semua data tersebut yang sudah dikerjakan nanti akan ada link untuk dimasukkan secara online ya, aplikasi digital Silacak. Rekan-rekan yang sudah melaksanakan bekerja di tempat isolasi terpadu, saya rasa sudah paham tentang ini ya, bahwa memang harus ada pengisian data. Kenapa saya tampilkan tabel yang ini ya? Karena pada 1 minggu pertama, orang yang dia tampaknya tanpa gejalanya hanya minor, bisa saja terjadi progresi di hari-hari berikutnya menuju ke arah sedang, berat, atau critical ill, terutama pada kasus-kasus yang memiliki faktor risiko. Ya, terkait dengan adanya ini, makanya kita melakukan evaluasi per hari, melihat bagaimana tren perkembangan. Termasuk di dalamnya juga pada kasus asimptomatik ya,
Pasien kalau seandainya dengan hypoxia dia kan tidak akan mengeluhkan sesak ya, RR dia merasa baik saja. Tapi kita lihat tren harian saturasinya, kalau setiap hari makin turun itu sudah tanda bahaya ya. Jadi kita tidak boleh hanya melihat oh dia tidak ada keluhan, saturasinya bagus 95, padahal kemalinnya 97, hari ini 95. Itu sebenarnya sudah berpikir ada sesuatu yang tidak sesuai. Oke. Ini saya pasang di sini untuk mengingatkan bahwa ada evolusi loh bisa terjadi. Jadi harus waspada setiap harinya. Kalau tanpa gejala non farmakologinya bagaimana sebenarnya KIE bagaimana pasiennya dan bagaimana ke keluarganya ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, ya kamar tidur yang terpisah, etika batuk ini standar ya. Dan kemudian di lingkungan kamar seperti bagaimana bahwa tempat isolasi terpadu itu seyogyanya mempunyai ventilasi yang baik, cahaya yang bagus, jendela kamarnya bisa dibuka, kemudian dibersihkan setiap hari, yang membersihkan seyogyanya menggunakan APD yang adekuat, ya. Seperti ini ya. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan di rumah? Seandainya setelah dilakukan evaluasi kontak erat ternyata dia negatif misalnya ya. Karena tidak terpadu, kalau balik di rumah apa yang dia kerjakan? Pakai masker standar ya. Dia harus tetap melakukan prokes dan membersihkan tempat-tempat yang sebelumnya tersentuh oleh pasien. Kalau nggak ada gejala, pasien asimptomatik, farmakologisnya apa? Berdasarkan protokol tata laksana COVID yang 5 organisasi profesi yang direvisi tanggal 14 Juli ini yang disarankan ya. Terdapat penyakit penyerta, kasus-kasus asimptomatik terapinya dilanjutkan. Kalau pasiennya rutin meminum terapi obat golongan ACE inhibitor, angiotensin reseptor blocker, mohon dilakukan konsultasi, begitu disampaikan ya. Walaupun kita tahu berdasarkan penelitian yang sekarang ini bahwa nggak ada lagi ketakutan itu. Ternyata tidak ada perbedaan orang yang meneruskan terapi ACE inhibitor dan angiotensin reseptor blockernya diteruskan maupun diganti. Yang diteruskan itu tidak, outcome-nya tidak lebih buruk dibandingkan orang yang menggantinya ya. Vitamin C diberikan pilihan seperti apa, vitamin D ya. Boleh sebagai suplemen, kalau sebagai suplemen dosisnya 400 IU sampai 1000, sebagai obat dosisnya sekian. Seperti harus kita ingat bahwa pada beberapa kasus ada orang-orang tertentu yang memang meminum vitamin D sebagai bagian dari regimen treatmentnya ya. Obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan dapat diberikan, ini tidak diberikan spesifik contoh tertentu, tapi mungkin harus penilaian klinis rekan-rekan yang nanti menghadapi kasus dilakukan dengan bijak ya, supaya tidak berlebihan. Kita tahu zaman sekarang ini sulit ya. Derajat ringan isolasi 10 hari standar ya. Kalau seandainya gejala lebih dari 10 hari dilanjutkan hingga gejala hilang ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi asumsi kita kalau seandainya ada pasien dia sudah ada keluhan 2 hari yang sebelumnya kemudian datang hasil PCR-nya positif di hari keempat, maka isolasinya dilakukan 10 hari dari yang sebelumnya, jadinya kan hanya 7 hari ya. Tapi kalau seandainya gejalanya dia plus 3 harinya jadinya tetap 10 hari. Kalau seandainya di hari ke-10 isolasi dia masih ada mengeluh hidung saya masih mampet, maka dilanjutkan isolasinya sampai gejalanya hilang plus 3 hari. Jadi akan lebih panjang ya. Ini karena dia bergantung pada keluhan gejala yang disampaikan oleh pasien, maka ini akan bersifat sangat subjektif. Jadi kita harus lebih berhati-hati untuk menanganinya ya. Tetap juga bahwa hasil pemeriksaan kita yang dievaluasi setiap hari tersebut dimasukkan dalam aplikasi Silacak ya, standar ini ya. Non farmakologi sama edukasinya yang apa harus diwaspadai pada saat kita melakukan evaluasi harian, bahwa ada tanda klinis pneumonia yang harus kita amati, cermati ya. Demam, batuk, sesak nafas cepat. Frekuensi nafasnya bagaimana? Distress pernafasan, per definisi distress pernafasan yang disebutkan di sini adalah work of breathing-nya, penggunaan otot-otot pernafasan. Kalau dia meningkat, maka itu ada distress pernafasan. Walaupun mungkin frekuensi nafasnya 28 belum 30. Di sini menunjukkan 30. Saturasi prefer di bawah 93%.
waspada, jangan-jangan ini pneumonia, rujuk kasusnya ya. Farmakologi, vitaminnya C, D, dengan catatan bahwa sebaiknya, alangkah baiknya kalau bisa yang dia multivitamin mengandung C, B, E, zinc ya. Untuk antivirus, nah ini yang mungkin ini ya, kalau di 5 organisasi profesi, protokol yang disarankan adalah favipiravir ya. Favipiravir yang disarankan, sedangkan kita pengobatan paket B-nya terdiri dari asitromisin dan oseltamivir ya. Mungkin kita nanti kalau dari Kemenkes berkata tidak ada pengaruh buruknya ya. Memang secara kalau kita membaca studi yang pernah dikerjakan di luar ya, bahwa kasus-kasus SARS-CoV yang dirawat ternyata 16% disertai dengan infeksi influenza dan 20%-nya disertai dengan koinfeksi bakteri. Tapi apakah semua kasus derajat ringan perlu diberikan antibiotik dan oseltamivir yang memang tidak bisa bekerja untuk COVID-19? Nah, itu mungkin perlu dicermati ya, dilihat case per case oleh rekan-rekan yang bertugas nanti ya. Berdasarkan dari segi keilmuan dan dari organisasi profesi, yang kita sarankan adalah pemberian favipiravir ya. Ini perlu diingat, begitu ada kasus dengan faktor risiko COVID-19 berat ya, di mana di sana yang sudah terbukti bahwa pada seseorang yang disertai dengan kondisi tersebut di bawah ini, maka risiko beliau nanti berkembang COVID-nya ke arah berat, di mana usia di atas 60 tahun, adanya penyakit paru kronis sebelumnya, adanya gangguan jantung sebelumnya, diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2, orang-orang dengan obesitas, terutama dia yang obes atau tipe 2 ya, keganasan, imunokompromis, terutama pasien-pasien yang menggunakan imunosupresan. CKD, pasien CLD, pasien-pasien dengan Down syndrome, pasien yang hamil dan nifas, mereka memiliki risiko COVID-nya menjadi lebih berat. Gejala klinisnya itu perlu diwaspadai, pertimbangkan untuk dirawat di Fasiankes yang sesuai untuk derajat COVID-nya saat itu. Oke. Ini adalah dari yang memang sudah terbukti ya, usia itu ternyata membawa risiko COVID yang lebih berat. Kalau usia masih di bawah 50 tahun, biasanya 80% ringan ya. Berat di atas 60 tahun, semakin bertambah usia, risiko manifestasinya COVID-nya menjadi berat nantinya menjadi semakin tinggi ya. Ini kembali lagi saya stressing seperti tadi, bahwa tidak selalu orang yang datang masuk ke isolasi terpadu di hari pertama, kedua itu gejalanya asimptomatik atau ringan, dia akan selamanya sampai akhir di masa hari ke-10-nya ringan sedang ya. Bisa nggak jemuran lu ya? Mama nggak jemuran, Alin nyiapin air. Ribut. Ya. Mengalami evolusi menjadi kondisi yang lebih berat. Jadi betul-betul setiap hari rekan-rekan yang bertugas mengevaluasi setiap hari dilakukan dengan baik ya. Indikasi rujuk, kapan dirujuk? Pada saat bertugas di tempat isolasi terpadu. Jelas ya, suspek disertai gejala klinis rujuk. Suspek komorbid tidak terkontrol atau disertai kegawatan terkait dengan komorbidnya. Nah, ini masalahnya adalah apakah di tempat isolasi terpadu tersedia glukosa stick, kan tidak. Jadi begitu ada komorbid, sebaiknya memang dirawat tidak di tempat isolasi terpadu, tetapi di rumah sakit yang sesuai dengan layanan COVID yang diberikan di sana. Terkonfirmasi dengan gejala klinis pneumonia, termasuk yang derajat sedang, derajat berat ya, tentu saja ya. Terkonfirmasi COVID-19 dengan faktor risiko berat. Nah, ini sebaiknya jangan dirawat di tempat isolasi terpadu, tapi dirawat di rumah sakit ya. Red flag. Kalau rekan-rekan bertugas, terutama yang nanti akan melakukan vital sign harian ya, pasti akan bercakap-cakap ya. Kalau seandainya perburukan mengeluh pasiennya, kok 1 jam terakhir ini saya lebih sesak. Nah, itu red flag, rujuk saja. Pada saat tidur tadi malam kok saya menjadi sesak. Nah, ini kadang-kadang agak relatif ya, tapi kalau ragu-ragu sebaiknya dievaluasi, dibawa ke posko COVID kalau seandainya memang ini ya.
Kalau diajak berbicara tidak mampu menyelesaikan satu kalimat tanpa menghela nafas. Jadi kadang-kadang pasien itu sesak, Bu, tidak. Coba diajak ngobrol. Bagaimana Bu hari ini? Kalau dia tidak selesai satu kalimat sudah menghela nafas, itu berarti memang sebenarnya sudah mengalami masalah peningkatan RR, sudah mengalami masalah sesak. Ya. Penurunan kesadaran tentu saja ya, semua derajat. Tidak mesti sampai koma loh ya. Begitu diajak bercakap-cakap, tidak lagi selancar sebelumnya ya. Yang namanya kompos mentis 456 nih bercakap-cakap selayaknya kita hari-hari bercakap dengan teman-teman kita. Tapi penurunan kesadaran dengan semua derajat. Mulai dari apatis, kemarin dia bercakap-cakap dengan baik, hari ini cuek-cuek ya, jangan-jangan penurunan kesadaran ya. Ekstremitas dingin yang basah, dingin dan basah. Nah ini jangan-jangan dia sebenarnya shock, walaupun bukan karena COVID ya, mungkin karena kausa lain ya. Kulit pucat, cyanosis tentu saja, produksi urin menurun. Nah ini yang mungkin kadang-kadang tidak, meski wajib ditanyakan setiap hari ya. Kencingnya bagaimana Bapak Ibu? Nya bagaimana? Apakah hari ini kencingnya cukup, minumnya cukup? Nah warnanya bagaimana? Kapan kencing terakhir ya? Sebenarnya per 4-6 jam orang-orang itu sudah secara normal, kalau ginjal harusnya yang diisolasi terpadu yang dengan fungsi ginjal normal ya, kita sudah kencing kalau terhidrasi dengan cukup. Begitu di atas 6 jam tidak cukup kencingnya, kita KIE minum. Kalau 12 jam tidak keluar kencing, nah sudah kita sarankan untuk dirujuk saja. Ya. Maaf, waktunya lagi 5 menit, dokter. 5 menit, lagi sedikit ya. Kondisi lain, kalau seandainya ada nyeri dada, pasien kolaps, tentu saja sebaiknya rujuk. Nah, kita sekarang berbicara tentang pulse oximetry ya. Beberapa handphone itu punya alat pengukur saturasi perifer, tidak disarankan. Yang disarankan adalah alat yang sudah terstandar ISO. Tapi kalau nggak ada, yang ada aja boleh. Per definisi, saya rasa semua tahu bahwa SpO2 disebut hipoksia ini ringan kalau di bawah 94. Kalau orang dengan penyakit paru menahun, maka di bawah 88. Karena rata biasanya orang dengan COPD paling mentok 88-92. Saturasi perifer dalam keadaan normal ya. Silent hypoxia, happy hypoxia ini sangat tren kita dengar dari zaman dulu ya. Ada kasus COVID beberapa dia tidak ada persepsi sesak, sangat sesak, tapi saturasinya sudah turun. Kondisi seperti ini justru prognosa lebih buruk. Dia akan cenderung nanti jatuh ke kondisi pneumonia berat dan ARDS pada perawatan minggu kedua. Nih. Ini saya bilang tadi bahwa oximetry pemakaiannya harus tepat dan dia bukan merupakan tool diagnostik utama. Tetap harus melihat kondisi pasien secara holistik, secara keseluruhan. Dia adalah hanya merupakan salah satu bagian dari asesmen. Gunakan pada jari hangat, posisinya duduk beristirahat, baca setelah alat stabil. Jangan baru dipasang langsung dibaca, karena dia pasti mulai dari terendah dulu. Stabil biasanya setelah rata-rata alat paling lemot 1 menit sudah berhenti ya. Bisa rendah pada kelainan non pulmonal ya. Apakah jadi dingin? Pasiennya baru habis dari toilet langsung diperiksa. Bisa saja lebih rendah pembacaannya. Untuk poin 2, gangguan perfusi perifer, tetap ini harus dirujuk ya. Penggunaan cat kuku, suruh pasiennya dibersihkan dulu cat kukunya, karena bisa dia readingnya false low ya. Posisi supine orang yang pengukuran posisi baring dibandingkan posisi duduk cenderung lebih rendah yang posisinya berbaringnya. Dan kondisi anemia. Untuk poin anemia, kasus ini walaupun tidak terkait dengan COVID-nya, maka pasien dengan kondisi anemia memang tidak dirawat di tempat isoter, memang indikasi rujuk. Ini ada satu hal yang menurut saya sangat bagus sekali ya, ini akan sangat membantu bagaimana memanfaatkan pulse oximetry sampai ke kondisi yang sangat optimal. Ada istilahnya exertional oximetry. Jadi kita ukur pada saat baseline, kondisi bagus yang tadi ya, kondisi duduk, beristirahat dan segala macam, dan kemudian dilakukan evaluasi, suruh pasiennya jalan. Nama istilahnya adalah exertional test. Exertional test itu kalau tool yang lengkapnya adalah 40 langkah, atau disuruh duduk berdiri, tentu saja ini harus diamati ya selama 1 menit. Atau kalau saya biasanya mengatakan coba diukur saturasi setelah pasien datang dari toilet. Nah, ya. Kalau seandainya turun, walaupun sebelumnya normal lebih dari 3%, sebaiknya rujuk. Itu biasanya sudah pneumonia. Ya. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dokter Dewi atas penjelasannya ya. Tadi sudah sangat komprehensif. Jadi mohon maaf juga dokter tadi ternyata ada revisi ya, update karena sejak tanggal 13 ya. Tadi tanggal 13 kita di Bali sudah
Tidak lagi isolasi, ya, isolasi terpusat ya, bukan isolasi mandiri lagi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ini juga nanti informasi yang baru juga bagi para sejawat yang mungkin baru saja juga memahami atau istilahnya mendapatkan informasi tersebut. Silakan saya lanjutkan sekarang ke sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Jadi kita mungkin akan membuka tanya jawabnya sekitar 5 menit ya dokter ya. Jadi akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yang ketiga. Saya bacakan pertanyaan yang pertama, dokter, langsung saja. Jadi ini dari dokter Arya Putra. Ya. Situasi saat ini, dokter, fasilitas isoter, satu kamar atau satu ruangan itu diisi 2 atau 4 orang. Dan lebih kadang, kasus konfirmasi yang berasal dari berbagai tempat, berbagai tahapan infeksi, dan mungkin virus yang juga bisa saja berbeda. Pada keadaan seperti ini, apakah dimungkinkan terjadi penularan silang antar pasien atau antar kasus yang dikonfirmasi saat isolasi dalam satu ruangan atau satu orang lebih itu? Apakah sudah ada penelitian yang terkait hal tersebut, dokter? Demikian, dokter. Ya. Kalau untuk penelitian belum ada. Apakah ada kemungkinan terjadi infeksi silang ya kata istilahnya ya. Karena memang kan kita tidak tahu seberapakah derajat virulensi orang yang kita ajak dalam satu kamar ya, berapa city value-nya. Kan city value secara teori city value menentukan orang tersebut di fase mana, apakah dia akan highly infectious pada orang lain atau tidak, kita tidak tahu ya. Kalau saya berkata dilarang, nanti saya ditotoki karena untuk tempat isoter aja mungkin memang agak sulit ya. Yang bisa dilakukan adalah semua orang yang dalam satu ruangan tersebut melakukan prokes yang baik. Pakailah masker. Memang sulit pakai masker saat tidur, tapi pada saat kondisi kita bersama dengan orang yang berbeda dalam satu kamar yang kita tidak ketahui berapa derajat virulensinya, sebaiknya memakai. Dan ingat juga harusnya ini ya, saya tidak tahu apakah akan diberikan masker per hari bagi mereka, karena masker setelah 4-6 jam, atau kalau sudah basah itu nggak boleh dipakai lagi. Ya, mungkin itu harus diingatkan lagi. Dan bahwa ruangan tersebut harus ada yang membersihkan, itu membersihkannya siapa? Dengan cara bagaimana? Nah, itu mungkin ke depannya harus di ini ya. Iya, itu dinamika atau mungkin juga hal-hal yang harus kita evaluasi kembali ya dok ya, ke depannya dalam pelaksanaan isolasi terpusat. Betul. Baik, saya lanjutkan dokter ini ke pertanyaan yang kedua dari dokter Yunita. Mohon bertanya dokter, tadi informasi salah satu penanganan baik itu yang tidak bergejala maupun gejala ringan adalah pemberian vitamin C. Namun pada beberapa pasien sangat sensitif dengan vitamin C, mungkin muncul keluhan yang tidak diinginkan. Ada arahan lain dok untuk pengganti vitamin C itu? Terima kasih. Demikian dok. Sebenarnya pemberian multivitamin tersebut dia sebagai ajuvan ya. Dia bukan sebagai antiviral, itu perlu dicatat nomor 1 ya. Yang pertama ada sediaan vitamin C yang non asidik. Memang dia sedikit lebih mahal, atau bisa ditrikan dengan pemberian vitamin C-nya setelah makan, atau vitamin C yang konten untuk peroralnya tidak terlalu tinggi. Perlu diingat bahwa kebutuhan vitamin C kita untuk kebutuhan optimal sehari itu hanya 75 mg. Sisanya akan terbuang. Ya, sebanyak itu akan terbuang. Pilihannya bagaimana kalau saya menyebutkan merek kan tidak boleh. Jadi perhatikanlah vitamin C yang dia non asidik, itu ada ininya ya. Atau kalau nggak pakai vitamin C boleh nggak, yang lain boleh, zinc bagus juga. Ya, kalau nggak pakai vitamin C saya pilih yang lain karena pasiennya nggak kuat, boleh nggak? Boleh, silakan. Yang penting sebenarnya kalau seandainya nggak pakai vitamin, pasiennya nggak mau, dia anti semua yang jenis-jenis vitamin-vitaminan, bagaimana dok? Silahkan makanan yang sehat. Jangan lupa bahwa udara yang sehat, kemudian berjemur sinar matahari, perlu dicatat vitamin D nggak manfaat kalau pasiennya nggak jemur setiap pagi. Ya, jadi itu perlu diinikan juga. Biar dikasih yang 1000 mg misalnya, tapi pasiennya ngumpet aja di dalam kamar, useless ya. Jadi seperti itu. Apakah wajib itu semua vitamin diberikan? Tidak. Ya, silahkan dipilih, silahkan diberikan sesuai dengan kondisi pasien dari segi fisiknya maupun finansialnya, karena biasanya memang yang preparat yang lebih non asidik, yang dia lepasnya tidak pada lambung ya, itu biasanya cost-nya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Kembali lagi, zinc pun bagus. Makan yang sehat pun adalah bagus. Terima kasih.
Baik dok, mungkin ini saya bacakan lagi satu pertanyaan dari Dr. Oka Jaya. Selamat siang dokter, izin bertanya. Yang pertama, apakah pasien dengan gejala ringan perlu dilakukan ronsen torak ya? Karena seringkali ronsen torak akhirnya menggambarkan masalahnya ada seperti itu, padahal tanpa gejala pasien tersebut. Kemudian yang kedua, pemberian antivirus apakah perlu dilakukan pemeriksaan lab sebelum diberikan? Mungkin seperti itu dok, pertanyaannya. Oke. Tanpa gejala perlukah di ronsen? Tidak ada gejala kok. Ya. Siapa yang membayari? Kalau saya di rumah sakit sering kalau ditanya siapa yang bayarin, kalau seandainya dibayarin oleh yang meminta ronsen. Sebenarnya tidak ya. Tapi kenapa ada kasus yang asimptomatik kemudian ternyata dia dari segi ronsen sudah ada pneumonia. Jadi mungkin pada saat menyampaikan informasi oleh pasien ada yang sedikit tidak disampaikan. Ya, bahwa sebenarnya dia ada onset batuk, tapi saat pertemuan sekarang tidak batuk. Bahwa dia ada sesak kalau dia keluar dari kamar mandi, tapi dia tidak bilang. Bahwa kalau malam dia ada batuk kering, tapi tidak dia bilang. Seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan case per case. Mungkin sebenarnya yang exertional oximetry itu dia sangat, kalau saya ngomong sangat berarti pasti ya. Dia bagus untuk menilai apakah orang tersebut compliant parunya bagus atau tidak. Itu bagus sebenarnya ya. Jadi kalau ragu-ragu dikerjain aja itu. Saat resting berapa, terus suruh jalan sedikit, kita cek ulang kalau lebih dari 3%, mungkin memang sebenarnya ada problem di parunya, entah beliau mengakunya ya atau tidak, atau memang sebelumnya beliau ada masalah dengan penyakit paru kronis ya. Silahkan dinilai kasus per kasus, tapi pada dasarnya kalau asimptomatik, pasien bukan risiko tinggi, tidak dilakukan ronsen. Mungkin yang pertanyaan kedua dok, tentang pemberian antivirus pada pasien yang belum dilakukan pemeriksaan lab tapi sudah diberikan. Banyak sekali mungkin prakteknya seperti itu. Maksudnya belum terkonfirmasi nggih kasus yang... yang... sepertinya belum terkonfirmasi secara lab. Nah, ini yang namanya obat itu adalah selalu sesuatu pisau bermata dua ya. Dia di satu sisi adalah menyembuhkan sesuatu sesuai indikasinya. Jika tidak ada indikasi, maka dia adalah racun bagi badan. Tidak ada barang yang 100% aman. Cuman air putih pun kalau kita minum kebanyakan udah paru. Kalau ginjalnya bermasalah ya. Oksigen pun kalau terapi oksigen berlebihan salah ya. Seperti demikian. Jadi kalau tidak ada indikasi, maka sebaiknya jangan. Sekarang saya rasa mungkin yang bisa didapat dengan ini adalah favipiravir ya. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena dia diekskresi via ginjal. Diekskresi via ginjal, kalau orang tersebut ternyata ada masalah di ginjal, maka akan terjadi akumulasi. Dosisnya berlebih. Belum lagi harganya mahal. Ya, udah tidak mendapatkan benefit, dia mendapatkan harm. Kembali lagi nanti seperti kata Dr. Putumoda, kalau ada masalah pasien yang nuntut, habislah kita ya. Jadi mohon wise ya, pada kasus yang terkonfirmasi silahkan ya sesuai dengan pedoman yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Baik dokter, terima kasih ya sudah penjelasannya tadi. Mungkin ini sama dengan kalau kita lihat di masyarakat ketika COVID ini gelombang kedua ya, semua berbondong-bondong memborong antivirus, antibiotik, bahkan ada obat cacing juga yang diborong ya. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin perlu pemahaman dan juga nanti perlu juga kita meninjau kembali ya protokol-protokol pengobatan dan juga protokol-protokol selama menjalani isolasi terpusat. Baik dokter, sebelum menutup sesi kali ini, mungkin bisa dokter sampaikan kesimpulan dokter atau mungkin juga pesan-pesan kepada rekan-rekan sejawat yang menyimak webinar kali ini. Silakan dokter. Untuk rekan-rekan tetap jaga kesehatan yaitu nomor 1 ya. Kita rekan-rekan adalah yang garda terdepan ya. Kalau kami di rumah sakit, kami menerima rujukan, tapi rekan-rekanlah yang akan menghadapi masyarakat pertama kali. Jadi waspada itu sangat penting ya. APD-nya terutama. APD tidak cukup kalau kita menghadapi pasien, tidak cukup hanya masker, face shield, masker plus face shield. Itu mungkin yang harus saya stressing. Dan yang kedua, untuk rekan-rekan nanti yang akan memberikan layanan di tempat isolasi terpadu, lihatlah pasien itu sebagai sesuatu yang holistik ya, bukan hanya berpedoman pada bacaan saturasi perifer 1 kali.
tapi dilihat dari segi holistik sehingga cepat kita bisa mengetahui oh orang ini akan perlu menjadi masalah. Tidak menunggu saturasinya jelek dulu, tapi sudah tahu dari tren yang memburuk saja kita sebenarnya sudah curiga jangan-jangan sudah terjadi sesuatu. Saya rasa demikian. Saya sangat apresiasi hari ini. Iya, baik, terima kasih Dokter Made Dewi. Ya, jadi sangat luar biasa penjelasannya tadi ya, sudah komprehensif sekali, kemudian sudah updating dengan isoternya. Ya, nanti mohon kesediaan dokter untuk bisa menjawabnya dokter pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, karena kebetulan ini banyak sejawat sebenarnya yang bertanya, tetapi saya sudah dikasih tanda dengan MC dari tadi muncul-muncul untuk agar tidak lebih larut lagi acaranya. Tadi karena banyak semangat pertanyaan di pertama dan di kedua ini. Demikian dokter, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Jadi demikian mungkin untuk sesi kedua ini yang membahas tentang bagaimana penanganan atau peran layanan ya selama istilahnya proses isoter tersebut. Demikian dokter, saya tutup ya. Selamat siang. Saya kembalikan ke Dokter Gungwi. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Pram, Dr. Nimade Dewi Dian Sukmawati atas materi yang sangat bermanfaat sekali pada sore hari ini.